Jika benar kita rindu Rasulullah SAW, pasti disebut namanya mata berlinang. Jika disebut namanya dada kita bergetar. Jika benar cinta kepada baginda Rasul SAW, karena setiap kekasih pasti rindu kepada kekasihnya. Tapi menjeritlah kepada Allah, ya Allah, betapa kerasnya hatiku disebut nama kekasihku, kekasih engkau, kekasih alam semesta, Habibullah, Habibur Rahman, tapi hati kami tidak juga bergetar. Maka istighfar kita bukan istighfar dari dosa fisik semata, kita pun istighfar, ya Allah, ternyata hatiku, jiwaku, ruhku tidak kenal kepada Bapak ruhku, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mesti kita kenali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, ana Muhammad, aku nama jasadku Muhammad. Ana Ahmad, aku ruhku bernama Ahmad. Ana Aqib, aku tugas kerasulanku, kenabianku Aqib, penutup semua rasul dan nabi. Ana Mahi, aku pembawa syariat risalah, menghapus semua risalah terdahulu. Beliau menyebutkan hanya beberapa sifatnya, beberapa namanya. Maka sebanyak apa kita kenal namanya, sebanyak itulah kita kenal baginda Rasul SAW. Tapi dari semua nama itu, yang paling inti adalah Muhammad Habibullah, Ahmad Ruhullah. Nabi Muhammad itu Habibullah, ruhnya adalah hembusan dari Allah. Dari hembusan itulah ruh kita ada. Itulah makna ayat, setelah aku ciptakan tubuh, nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ke dalam tubuh itu rohku, Ruhullah Ahmad. Maka sumber ruh yang ada dalam diri ini bersumber dari ruh Ahmad. Maka kita ini adalah pecahan daripada ruh Ahmad. Kalau ruh ini bersumber dari Ahmad, tubuh ini bersumber dari ibu, maka kita sebut ibu kita ibu, karena badan ini keluar dari badannya. Ruh kita keluar dari ruh Ahmad. Maka ulama kita ahli ma'rifat memberi istilah Ahmad Ummul Arwah, Ahmad Ummul Ruh. Ahmad adalah ibunya sekalian ruh. Jadi kalau berselawat katakan, Assalamualaikum ya Sayyidina Ahmad, ya Ummar Ruhina, ya Umma Arwahina. Salam atas engkau wahai Sayyidina Ahmad, dari engkaulah ruh kami bersumber, engkaulah induk daripada ruh kami. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Abal Arwah. Salam atas engkau wahai ayahanda ruhaniku, terimalah aku menjadi anak. Kita ini anak-anak Rasulullah SAW. Suatu kali saya datang ke suatu tempat. Dalam tanya jawab ada yang bertanya. Apa pertanyaannya? Apakah kita dapat cinta Allah dengan berzikir, dapat cinta Rasulullah dengan bersolawat? Saya lihat yang bertanya masih kecil, tapi pertanyaannya seperti orang yang sudah sedewasa. Mungkin dia dapat keberkahan sang wali yang ada dulu mengajar di pesantren itu. Dan juga mungkin ini pertanyaan seperti Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad untuk mengajari siapa yang hadir. Atau mungkin yang lain. Wallahu a'lam bis-shawab. Yang pasti pertanyaannya, apakah dengan zikir kita jadi cinta Allah? Allah jadi cinta kita? Apakah dengan salawat kita dapat cinta Rasulullah? Lalu dengan izin Allah dan nikmat Allah saya menjawab,
cinta Allah dulu baru berzikir, cinta Rasulullah dulu baru berselawat. Dari mana dalilnya? Dalilnya dari Quran, surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam dulu. Al-Imam Al-Bukhari menerjemahkan kata fa'lam, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu dulu baru katakan dan amalkan. Jangan dibalik. Beramal dulu baru berilmu, itu tidak tepat. Maka fa'lam, pelajari dulu siapa yang engkau sebut, baru sebut namanya. Maka ringanlah menyebut namanya. Mau 1000, 2000, 3000, 5000, 10.000, 70.000, ringan. Tapi kalau belum kenal namanya, 33 pun terasa berat. Kalau sudah cinta, jangankan duit 50.000. Kalau kita punya 5M pun kita kasih. Tapi kalau belum kenal nih, traktir 5.000 pun kita berat. Benar. Itu baru makhluk, apalagi Khalik. Kalau belum kenal, ada orang telepon kita, "Bang, jemput aku bang." Malam hari, kita nggak kenal. Apa kita jawab? Siapa kau? Tapi kalau sudah kenal suaranya, ada Pak Adinda, maka kita jemput dia kalau kita sudah kenal. Karena kenal pasti cinta. Udah cinta baru berkata-kata dan beramal. Itulah makna daripada surat Muhammad ayat 19. Siapa saja yang di kolbunya ada nama Nabi Muhammad, ada cinta kepada kekasih Allah dan Muhammad, maka orang-orang ini akan dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersalawatlah kepada beliau, ikuti ajaran-ajarannya. Ajaran beliau itu bukan, jangan yang zahir-zahir dulu, mulai dari yang batinnya, akhlaknya, mulai hargai orang, berprasangka baik sama orang. Nah itu mulai itu, jangan caci maki orang. Jadi kalbu kita harus ada nama Nabi, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka siapa saja yang menyertakan Nabi dalam hidupnya, Allah akan muliakan dia dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Salawat itu mencakup zikir-zikir yang ada. Jadi kalau saya salawat, Bapak Ibu, Bapak salawat, itu tadi zikir kita yang tadi kebawa semua sama dia. Kenapa? Saya mau tanya Pak, salat kita zakat ya, Allah zakat nggak? Allah salat nggak? Allah haji nggak? Allah umrah nggak? Allah puasa nggak? Tapi Allah salawat nggak? Berarti salawat spesial nggak? Di saat seseorang bersolawat, dia sedang satu frekuensi dengan Allah. Itulah fana, lebur dalam cinta. Maka dia bersolawat. Solawat itu artinya, ya Allah, sampaikan cinta kami kepada Nabi Muhammad. Kalau terjemahannya, ya Allah turunkan rahmat ke Nabi Muhammad. Emang Rasulullah masih butuh digituin? Enggak. Ini saya kasih artinya Pak ya. Apa arti solawat? Ya Allah, sampaikan cinta kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru tuh ada rasa tuh ketika bersolawat. Jangan nerjemah lagi sholat, tapi maknai sholat itu. Itu aja bedanya kalau kita belajar hikam dengan belajar terjemah. Kenapa saya suka dengan salawat sallallahu alaihi Muhammad? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah inilah rahasianya. Karena mengundang pintu rahmat. Jadi kita lagi mengundang biar Allah cinta kepada kita. Sebenarnya duluan Allah mencintai kita atau kita mencintai Allah? Kita ini baru diciptakan, Allah enggak? Allah yang maha menciptakan. Duluan mana?
Maka sebenarnya siapapun yang bersolawat detik ini, detik kemarin, besok, sebenarnya Allah sudah menyebut namanya. Allah sudah menyebut. Maka abshiru ayuhal musallin al-mushtaqina ila Rasulillah anallahu zakara ismakum. Ya, maka berbahagialah orang-orang yang bersolawat, Allah menyebut namanya di dalam rahmatnya. Ya, emang Allah cinta sama kita ya? Cintalah. Ciri-ciri kita cinta Allah, Allah cinta kita, sering menyebut nama Allah. Udah itu. Siapa yang izinin namanya disebut? Yang punya nama Allah. Jadi inilah sir. Allah tidak izinkan siapapun menyebut namanya kecuali kolbunya bergetar, ada kerinduan, ada syahdu, dia baca nama Allah itu. Enak nggak enak, tapi kayaknya mau tahan aja terus. Mau aja duduk. Ana ma'ahu idza dzakarani. Hadis qudsi, hadis Bukhari. Aku bersamanya jika dia menyebut nama.